Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Tuan Tanah adalah dewa. Bab 379. Qin Ming menemukan batu giok full Shou Shike bermutu tinggi dan memenangkan 100 juta dalam perjudian batu giok. Ia juga menemukan batu giok Ming Huang bermutu tinggi dari bahan limbah yang tidak diinginkan oleh bos Zeng, yang memicu babak baru sensasi dan membuatnya terkenal di kalangan perjudian kota Donghai. Ia dijuluki Raja Judi Batu Giok Kecil. Alasan mengapa kata muda ditambahkan adalah karena Qin Ming terlalu muda dan melampaui semua senior terkenal di lingkaran tersebut. Kakakku, sayang sekali kamu tidak pergi melihat paman berjudi batu. Prosesnya sangat mengasyikkan dan menegangkan. Setelah menemukan Gu Qingyi dan Huo Nanling, Xiao Yutong dengan gembira memberitahu mereka tentang perjudian batu Qin Ming. Qin Ming juga tidak tinggal diam. Ia berjalan mengelilingi seluruh aula batu judi dan membeli beberapa batu judi di setiap kios. Akhirnya, ia membeli lebih dari 100 keping batu, baik besar maupun kecil, dan menyebutnya, hujan dan embun itu adil bagi semua. Namun, dia tidak memotong batu itu lagi. Sebaliknya, dia menyewa mobil untuk mengirim batu mentah itu ke toko perhiasan milik Gu Group. Saat senja menjelang, pameran batu giok kasar 2 hari berakhir dan kompetisi perjudian batu giok juga berakhir. Qin Ming memenangkan kejuaraan kompetisi batu judi ini dengan batu hijau kekaisaran kelas atas dan memenangkan hadiah utama sebesar 1 juta. Selain itu, ia juga memenangkan 3 juara kedua dan membawa pulang hadiah uang hampir 300.000. Dapat dikatakan bahwa ia memperoleh ketenaran dan kekayaan. Qin Ming memenangkan uang, jadi Xiao Yutong tentu saja tidak akan melepaskannya. Dia sangat menyarankan untuk pergi ke restoran mewah tadi malam, bersama dengan Gu Qingyi dan Huo Nanling, untuk menikmati pesta abalon, sirip hiu, dan perut ikan. Saat meninggalkan ruang pameran, Gu Qingyi dan Xiao Yutong masuk ke Audi A8L yang baru saja dibeli Qin Ming, dan Huo Nanling mengikuti di belakang dengan Mercedes-Benz Maybach. Qin Ming, kamu memenangkan 25% saham toko perhiasan Zeng. Apa yang akan kamu lakukan dengan itu? Tanya Gu Qingyi setelah masuk ke dalam mobil. Tentu saja saya akan menjualnya untuk mendapatkan uang, tetapi saya tidak tertarik untuk menjalankan perusahaan, jawab Qin Ming. Daripada menjualnya ke orang lain, kenapa tidak menjualnya padaku? Aku akan memberimu 130 juta. Gu Qingyi berkata dengan serius. Kenapa kita bicara soal uang? Kalau kamu mau, aku akan memberikannya padamu. Qin Ming berkata dengan murah hati. Paman, kamu sangat murah hati. Mengapa kamu tidak memberikannya kepadaku? Xiao Yutong di sampingnya berkata setengah bercanda dan setengah mengeluh. Siapa yang menyuruhmu untuk tidak membicarakannya terlebih dahulu? Sekarang setelah aku memberikannya, sudah terlambat bagimu untuk menginginkannya kembali. Kata Qin Ming sambil tersenyum. Saya tidak bercanda. Saya benar-benar ingin mengakuisisi saham toko perhiasan Zeng. Seperti yang Anda ketahui, toko perhiasan perusahaan kami baru saja dibuka dan kekurangan sumber daya pelanggan kelas atas. Perusahaan berencana untuk mengakuisisi toko perhiasan, dan sekarang adalah kesempatan yang bagus. Baiklah, setelah kita sepenuhnya mengakuisisi toko perhiasan Zeng, aku akan mengonversinya menjadi saham yang sesuai untukmu, kata Gu Qingyi. Qin Ming tidak lagi memaksa. Dia juga tahu bahwa dengan kepribadian Gu Qingyi, dia tidak akan menerima begitu saja. Apakah memberikan uang atau menukarnya dengan saham, perhitungannya harus jelas. Besok pagi saya akan menemui bos Zeng untuk menandatangani perjanjian pengalihan saham. Mohon kirimkan seseorang untuk menemani saya dan langsung mentransfer saham ke perusahaan. Restoran yang mereka kunjungi berempat bernama Yueji Akuisin. Hidangan abalon, sirip hiu, dan perutnya yang disajikan segar dan tidak berminyak, serta terasa lezat. Tentu saja, harganya tidak murah dan kelas pekerja rata-rata tidak mampu membelinya. Xiao Yutong memesan sepiring hidangan, tetapi dia dan Gu Qingyi tidak makan banyak, jadi mereka memakan sisanya. Makanan itu mengenyangkan perut Qin Ming dan Huo Nanling, dan dengan anggur merah, Qin Ming menghabiskan hampir 30.000 yuan untuk makanan itu. Setelah makan malam, kota Donghai sudah terang benderang dengan lampu-lampu terang dan lampu neon yang berkedip-kedip. Setelah mengantar Gu Qingyi dan Xiao Yutong pergi, Qin Ming kembali ke villa pantai lewat pukul 10 malam. Saat dia memasuki halaman, dia melihat lampu di ruang tamu di lantai pertama menyala dan 3 sosok terlihat samar-samar. Sejak Qin Ming menjadi sasaran tangan kiri Dewa dan Nirvana karena insiden tulang suci, dia menemukan alasan untuk membiarkan Situ Honglian tinggal di kelab, meninggalkannya sendirian di rumah. Mendengar suara mobil, 3 orang di ruang tamu keluar. Salah satunya adalah Mu Yunsu, yang secantik peri dan memiliki temperamen yang luar biasa. Yang lainnya adalah si Kong Yunhe, yang telah dilukai oleh Qin Ming. Keduanya berdiri di belakang seorang pria tua berusia 50-an. Lelaki tua itu mengenakan jubah hijau dan rambutnya disanggul. Ia tampak seperti pendeta Tao, tetapi tidak bergaya Tao ortodoks. Ia tampak janggal, tetapi wajahnya kemerahan dan ia lebih energi daripada seorang pemuda yang penuh semangat dan vitalitas.
Melihat ketiga orang ini, Qin Ming tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Mu Yunsu di pesta yang diselenggarakan Yang Jie kemarin lusa, dan menebak identitas lelaki tua itu, ayah si Kong Yunhe, dan juga tetua sekte Suantian yang bertanggung jawab atas urusan duniawi. Ayah, dia adalah pembantu yang melukai anak itu, dan cincin itu juga ada di tangannya. Tolong bunuh dia untuk membalaskan dendamku. Si Kong Yunhe menunjuk Qin Ming di dalam mobil dan berkata dengan marah. Jangan khawatir. Dengan adanya aku di sini, dia tidak akan bisa membuat masalah. Tunggu aku melumpuhkannya dan menemukan cincin itu, lalu kau bisa melakukan apapun yang kau mau padanya. Tetua Si Kong berkata dengan arogan. Pada saat yang sama, Qin Ming melompat keluar dari mobil dan berteriak dengan nada kasar, kalian sangat sopan. Kalian memperlakukan rumahku seperti rumah kalian sendiri. Kalian bisa datang kapan saja kalian mau. Aku bertanya-tanya mengapa beberapa harta karun hilang dari rumahku. Apakah kalian mencurinya? Beraninya kau bicara omong kosong saat melihat ayahku. Berlututlah dan segera beri penghormatan. Si Kong Yunhe bersikap merendahkan, menatap Qin Ming dengan mata penuh kebencian. Sekarang setelah mendapat dukungan dari ayahnya, ia menjadi semakin sombong dan kasar. Mu Yunsu tidak ingin melihat konflik antara kedua belah pihak, jadi dia terus mengedipkan mata pada Qin Ming secara diam-diam, tetapi Qin Ming bertindak seolah-olah dia tidak melihat apa-apa dan terus melakukan urusannya sendiri. Betapa konyolnya. Apa kau tega membuatku berlutut? Qin Ming mencibir. Merupakan berkah bagimu untuk diminta berlutut dan menyembahku. Janganlah tidak bersyukur atas apa yang telah kau miliki. Tetua Si Kong mendengus dingin, dan aura tak terlihat menyapu seperti gunung yang menekan Qin Ming. Orang biasa pasti tidak akan mampu menahan aura sekuat itu, tapi Qin Ming berdiri tegak seperti pohon pinus dan mencibir, orang tua, masih terlalu dini untuk membuatku takut dengan auramu, jangan mempermalukan dirimu sendiri. Berani sekali kau. Kau tidak punya rasa hormat pada yang lebih rendah. Berani sekali manusia sepertimu mengolok-olokku. Tetua Si Kong sangat menghargai dirinya sendiri dan memandang rendah semua orang. Ia bahkan tidak pernah menatap mata Qin Ming. Melihat Qin Ming berbicara kasar kepadanya berulang kali, ia tidak dapat menahan amarahnya dan mengangkat tangannya, dan bayangan tamparan melintas, menamparkan wajah Qin Ming melalui udara. Qin Ming melambaikan tangannya dengan santai untuk menghalangi bayangan telapak tangan itu, dan dengan suara keras, bayangan itu hancur berkeping-keping. Orang tua, jangan memanfaatkan usiamu dan tidak menghormati orang yang lebih tua. Kau membawa anakmu yang tidak berguna ke rumahku untuk mencuri, dan kau masih berani bersikap mulia. Aku sarankan kau untuk mencari batu dan memukul dirimu sendiri sampai mati. Bajingan, beraninya kau bicara kasar pada ayahku. Kau benar-benar sudah lelah hidup. Si Kong Yunhe mengumpat, tapi lukanya belum sembuh, dan dia bukan tandingan Qin Ming. Dia menggertakkan giginya dan gigi, tetapi tidak berani melangkah maju. Aku ingin bernegosiasi denganmu, tetapi karena kau tidak tahu apa itu hidup dan mati, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Tetua Si Kong sangat marah, tetapi dia masih menemukan alasan yang masuk akal untuk dirinya sendiri, mengedarkan energi sejatinya, dan menepuk kedua telapak tangannya. Segera setelah itu, suatu kekuatan dahsyat keluar, disertai angin menderu-deru bagaikan lautan yang mengamuk. Qin Ming tidak berani menghadapinya secara langsung. Dia menggerakkan kakinya, menghindar, dan bergerak sejauh 5 meter dalam sekejap mata. Orang tua, jangan jadi perawan dan mencoba menjadi orang suci. Jangan pikir aku tidak tahu apa tujuanmu. Dasar binatang kecil, jika aku tidak membunuhmu hari ini, kau terlalu lancang menjadi sesepuh sekte Suantian. Dalam hal pertengkaran, ayah dan anak Si Kong bukanlah tandingan Qin Ming. Setelah beberapa patah kata, tetua Si Kong benar-benar marah. Ia mengetuk tanah dengan kakinya dan melompat keluar. Dalam sekejap, ia sudah dekat dengan Qin Ming, dan menyerangnya dengan ganas dengan satu telapak tangan yang membawa hembusan angin kencang. Orang sepertimu tidak layak menjadi orang tua. Kau seharusnya sudah dikubur sejak lama. Qin Ming tidak menerima serangan itu dan mundur dengan kasar. Penatua Si Kong mengikutinya seperti bayangan, menjaga tangannya sekitar 1 kaki dari Qin Ming. Qin Ming tiba-tiba menghindar, memutar pinggangnya, dan menendang dengan kaki kanannya sekuat ekor naga gila. Bang! Dalam sekejap, tetua Si Kong mengangkat tangannya dan menangkis tendangan Qin Ming dengan lengannya. Kekuatan saling bertabrakan, udara meledak, dan kedua pria itu mundur. Harus dikatakan bahwa energi sejati tetua Si Kong sangat kuat. Dia menahan tendangan berat Qin Ming tanpa cedera. Dia berteriak dan bergegas maju. Qin Ming tidak menunjukkan tanda-tanda kelemahan, dan bergegas maju seperti seekor harimau yang turun dari gunung, bertarung dengan tetua Si Kong. Keduanya menggunakan ki sejati mereka. Cahaya putih berputar di depan tetua Si Kong, sementara energi hitam mengalir di sekitar Qin Ming. Ki sejati terus bertabrakan dengan keras, seperti pertarungan antara naga dan harimau. Setelah bertarung selama puluhan ronde, keduanya seimbang. Tetua Si Kong diam-diam terkejut. Meskipun dia telah mempelajari keterampilan Qin Ming dari Si Kong Yunhe, ketika mereka benar-benar bertarung, dia tidak heran bahwa dia bahkan lebih sulit dihadapi daripada generasi muda terkuat dari sekte Suantian. Tidaklah tidak adil bagi Si Kong Yunhe untuk kalah dari pria seperti itu. Namun, yang tidak dapat dipahami oleh penatua Si Kong adalah bagaimana seorang pemuda berbakat seperti itu dapat hidup di dunia sekuler.
Jika dia dibesarkan di Sekte Suantian sejak kecil, itu akan menjadi bencana. Dia kemudian memikirkan sebuah kemungkinan, Qin Ming pasti memiliki seorang guru terkenal yang membimbingnya, jika tidak, mustahil baginya untuk menjadi lebih kuat daripada murid-murid muda Sekte Suantian. Memikirkan hal ini, Tetua Sikong membuat tipuan, melompat keluar dari lingkaran, menurunkan tangannya, dan memasang postur berhenti sementara. Dia bertanya dengan suara yang dalam, "Nak, izinkan aku bertanya kepadamu, dari sekte mana kamu berasal, dan siapa nama gurumu?" "Tuanku adalah seorang guru pertapa. Kau tidak layak mengetahui nama lengkapnya, tetapi dia punya nama panggilan, jadi tidak apa-apa untuk memberitahumu." Kalimat setengah-setengah Qin Ming membuat Tetua Sikong sangat marah. Setelah mendengar bagian kedua, dia menahan amarahnya dan bertanya dengan dingin, "Katakan padaku, apa nama panggilan gurumu?" Tidak ada yang bisa mengalahkannya. Pihak lain mendapat dukungan dari Sekte Suantian yang tersembunyi, sementara Qin Ming sendirian. Dia pikir dia harus mencari pendukung untuk menakut-nakuti orang tua ini, jadi dia membuat nama panggilan yang kedengarannya cukup mengagumkan. Tak terkalahkan. Tetua Sikong mempercayainya. Ia memeras otaknya tetapi belum pernah mendengar julukan, tak terkalahkan. Ketika Qin Ming menyebut gurunya, wajahnya kembali serius, dan ia tampaknya tidak berbohong. "Huff, orang yang tidak dikenal. Aku belum pernah mendengar tentangnya." Bab 380. Kamu belum pernah mendengarnya, itu hanya menunjukkan bahwa kamu tidak tahu apa-apa. Tuanku sudah berusia lebih dari 60 tahun. Ketika dia menjelajahi dunia, kamu masih menunggu makanan. Kata Qin Ming dengan nada sarkastis. "Dasar binatang kecil, aku ingin mengampuni nyawamu demi tuanmu, tetapi kau berani tidak menghormatiku. Aku akan membuatmu berharap kau dalam masalah." Nada bicara Tetua Sikong menjadi semakin kejam. Setelah kata terakhir keluar, dia tiba-tiba mengangkat tangannya dan menepukkannya ke udara berulang kali. Setiap kali telapak tangannya ditebas, bayangan pohon palem setinggi lebih dari setengah meter akan lewat, bersiul ke arah itu dengan hembusan angin kencang. Bayangan pohon palem ini adalah hasil transformasi energi sejatinya. Langkah kaki Qin Ming berubah dan sosoknya melesat, secepat kilatan cahaya, dan dia menghindar dengan cepat. Bang, bang. Bayangan pohon palem raksasa setinggi lebih dari setengah meter datang satu demi satu. Tetua Sikong memukul lebih dari 10 pohon palem berturut-turut, tetapi semuanya berhasil dihindari dengan cekatan dan luwes oleh Qin Ming. Lubang-lubang besar berbentuk pohon palem tertinggal di tanah, dan lumpur berceceran. "Kupikir kau hebat sekali, tapi kau baru saja mencapai tahap transformasi Qi. Aku juga bisa." Qin Ming mencibir dengan nada menghina. Bukan gayanya untuk tidak melawan. Ketika ia menghindari bayangan telapak tangan, ia melambaikan tangannya, dan ki hitam mengalir, dengan suara samar raungan harimau dan raungan naga yang terdengar. "Kau juga terima pukulanku," teriak Qin Ming dan meninju Tetua Sikong ke udara. Pada saat yang sama, bayangan naga hitam setebal lengan menerkam dengan taring dan cakarnya terbuka, sekuat dan seganas naga yang muncul dari laut. Dia benar-benar telah mencapai alam di mana ki sejatinya dapat diubah menjadi bentuk fisik dan dipadatkan menjadi sesuatu. Itu sungguh menakjubkan. Bahkan Tetua Sikong hanya mencapai alam ini. Mu Yunsu, yang sedang menyaksikan pertempuran itu, terkagum-kagum dalam hati, dan ada sedikit kekaguman di matanya saat dia melihat Qin Ming. "Kau terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri." Tetua Sikong berkata dengan nada meremehkan, tetapi ada sedikit kesungguhan di wajahnya. Melihat bayangan naga itu mendekat, dia melemparkan kedua tinjunya dengan cahaya putih yang berkedip-kedip, dan bertabrakan dengan keras dengan naga itu. Boom! Dengan suara ledakan keras, tabrakan dahsyat energi sejati menyapu ke segala arah seperti angin puyuh yang bergolak, mengangkat debu. Lengan baju Tetua Sikong langsung berubah menjadi potongan-potongan kain perca, dan jubah tao lengan panjang aslinya berubah menjadi setengah lengan yang compang camping, terlihat semakin tidak pada tempatnya. Di bawah pengaruh yang kuat, naga yang berubah itu hancur dan berubah menjadi titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Saat tinju naga yang berubah itu bertabrakan dengan tinju Tetua Sikong, Qin Ming melompat keluar bagaikan anak panah dari busurnya, dan melanjutkannya dengan pukulan kuat yang menggunakan seluruh energi aslinya, tiba dalam sekejap mata. Melihat tidak ada cara untuk menghindarinya, Tetua Sikong menyerbu maju dengan tinjunya lagi, bertabrakan dengan tinju Qin Ming. Boom! Terdengar ledakan tumpul lagi, dan riak getaran kuat menyebar ke segala arah dengan tinju kedua pria itu sebagai pusatnya. Keduanya terkejut dan mundur. "Ayah, apa kabar?" seru Sikong Yunhe dan bergegas maju untuk membantunya. "Aku baik-baik saja. Bajingan kecil ini tidak bisa menyakitiku. Lihat saja pertarungannya." Tetua Sikong menahan darahnya yang mengalir deras dan melambaikan tangannya. Dia menatap Qin Ming dengan mata dinginnya dan mencibir dengan bangga, "Bajingan kecil, aku tidak menyangka kau begitu cakap. Sepertinya aku akan serius. Jangan menyombongkan diri, dasar orang tua bodoh. Gunakan saja trik apapun yang kau punya. Aku akan mengambil semuanya." Teriak Qin Ming dengan gagah berani. "Bajingan kecil. Kalau kau membuat ayahku marah, aku akan memastikan kau dibunuh tanpa tubuh yang lengkap." Sikong Yunhe mengumpat dengan marah. "Kau tidak tahu diri. Karena kau mencari kematian, aku akan berbaik hati membantumu." Tetua Sikong berteriak dingin, dan energi sejati dalam tubuhnya melonjak seperti sungai yang mengalir.
Pakaiannya berdesir, dan auranya yang kuat bangkit, seperti binatang buas yang akan menjadi gila. Qin Ming penuh semangat juang dan diam-diam menyesuaikan dirinya dengan kondisi terbaik. Energi hitam sejati itu seperti ular yang berkelok-kelok, mengalir melalui meridian utama. Dia mengaitkan jarinya dengan provokatif. Dasar orang tua bodoh, kalau kau mau mati, cepatlah. Aku tidak punya waktu untuk menyia-nyiakan waktu bersamamu. Luar biasa. Teriak tetua Sikong dengan suara berat. Ia membuat beberapa gerakan cepat dengan kedua tangannya dan tiba-tiba menepukkannya. Dengan suara keras, gelombang energi sejati berwarna putih menyapu dengan kekuatan yang luar biasa, seperti lautan yang luar biasa dengan ombak yang mengamuk. Gerakan ini begitu kuat sehingga debu berterbangan kemana-mana, dan bahkan permukaan jalan beton retak karena beratnya. Sebelum energi sebenarnya tiba, debu telah menenggelamkan Qin Ming. Dalam sekejap, Qin Ming mengetuk tanah dengan kakinya dan melompat setinggi lebih dari manusia, seolah-olah ada pegas yang dipasang di kakinya. Tanah di bawah kakinya amblas, meninggalkan dua jejak kaki yang jelas. Bola energi itu bagaikan ombak dahsyat yang menghantam tepi pantai, melintas di bawah kaki Qin Ming dan terus melesat maju hingga menghantam dinding halaman, menimbulkan suara gemuruh. Dinding halaman yang tinggi terbuat dari batu bata dan batu-batuan, dilapisi semen. Meskipun cukup kuat, tetap saja tidak dapat menahan benturan yang kuat. Seluruh tembok pelataran berguncang hebat, semen dan pecahan bata berhamburan di titik tumbukan, runtuh dengan suara keras membentuk lubang besar. Namun, Qin Ming tidak punya waktu untuk peduli dengan apa yang terjadi pada dinding halaman. Setelah melompat ke udara, belati merah tiba-tiba muncul di tangannya. Dia menebas dengan pedang, dan energi pedang yang tajam keluar. Melihat Sikong Yunhe di belakangnya, tetua Sikong tidak menghindar. Dia melambaikan tangannya dan bayangan telapak tangan terbang ke energi pedang terbang, sambil berteriak, "Kalian berdua mundur dan lihat bagaimana aku melumpuhkan binatang kecil ini." Tabrakan antara bayangan telapak tangan dan energi pedang bagaikan granat yang meledak, dengan titik-titik cahaya berhamburan dan keduanya menghilang. Sikong Yunhe dan Mu Yunsu saling berpandangan dan segera mundur ke atap villa. Pertarungan sengit seperti ini bukanlah sesuatu yang bisa mereka berdua lakukan begitu saja. Jika mereka tidak berhati-hati, mereka mungkin akan terluka secara tidak sengaja. Setelah bertarung sekian lama, Qin Ming harus mengakui bahwa dalam hal kekuatan energi sejatinya saja, dewa tua ini lebih baik darinya. Bagaimanapun, ayah Sikong Yunhe adalah seorang tetua sekte Xuantian, dan usianya hampir 30 tahun lebih tua dari Qin Ming. Tidak mungkin baginya untuk menduduki posisi tetua sekte Xuantian tanpa suatu cara. Ketika Qin Ming mendarat di tanah, dia menyerbu secepat hantu, mengayunkan pedangnya dan membunuh tetua Sikong, dan keduanya kembali bertarung dalam jarak dekat. Tetua Sikong mengerahkan keahliannya yang terkuat, kedua telapak tangannya berkelebat, keras dan lembut, berkesinambungan dan tak terputus, bagaikan gelombang yang mengamuk satu demi satu. Qin Ming mengandalkan keunggulan pedang pendeknya untuk menusuk, memotong, membelah atau mencongkel, dan tubuhnya bergerak ke kiri dan kanan, tidak menentu. Saya melihat dua sosok berganti posisi dengan cepat, saling bertarung dengan cara yang memukau. Mereka berimbang dan sulit untuk mengatakan siapa yang lebih baik. Di bawah pengaruh benturan energi sejati yang terus-menerus, halaman menjadi berantakan dan lumpur beterbangan. Seperti kata pepatah, muda dan kuat lebih jago bertarung. Tetua Sikong sudah berusia lebih dari 50 tahun dan perlahan-lahan merasa lelah. Tatapan mata yang menyeramkan tiba-tiba muncul di matanya. Dia tiba-tiba mengambil kesempatan untuk menghindari pedang Qin Ming dan melangkah mundur. Dia meraih pinggangnya dengan kedua tangan dan mengayunkannya secepat kilat. Cahaya dingin melintas, begitu cepat sehingga mustahil untuk melihat apa itu. Qin Ming segera mengayunkan pedangnya untuk menangkisnya. Terdengar suara logam yang beradu, dan sebuah benda logam perak terlempar. Tetua Sikong menyeringai muram, dan tepat setelah membuang senjata tersembunyi pertama, dia dengan cepat membuang senjata tersembunyi kedua. Puff! Qin Ming menangkis satu senjata tersembunyi, tetapi sudah terlambat ketika ia ingin menangkis senjata tersembunyi kedua. Ia memutar pinggangnya dan sebuah luka terpotong di bahu kirinya oleh senjata tersembunyi yang berterbangan, dan darah berceceran. Dasar binatang kecil, sekarang setelah kau melihat senjata rahasiaku yang unik, kau bisa mati dengan mata tertutup. Sikong tua tertawa penuh kemenangan, dan meraih ke udara. Dua senjata rahasia itu benar-benar terbang kembali dengan sendirinya dan mendarat di tangannya. Itu hanyalah dua senjata tersembunyi. Tidak ada yang bisa dibanggakan. Qin Ming mendengus dengan jijik. Baru kemudian dia bisa melihat dengan jelas bahwa itu adalah dua senjata tersembunyi yang tampak seperti penusuk. Warnanya perak cerah, dengan salah satu ujungnya panjang dan tajam serta memancarkan cahaya dingin. Ujung salah satu penusuk berlumuran darah. Kau benar-benar bodoh. Sikong tua mencibir, ini bukan senjata tersembunyi biasa, ini disebut kerucut yang mematikan. Sekarang aku akan membuka matamu dan membiarkanmu melihat kekuatan sebenarnya. Hati-hati. Mu Yunsu tak kuasa untuk tidak mengingatkannya. Bagaimanapun, Qin Ming pernah menyelamatkannya, dan dia tidak ingin melihat Qin Ming mati. Adik perempuan, di pihak mana kamu? Tanpa menunggu Mu Yunsu menyelesaikan perkataannya, Sikong Yunhe berteriak, dia adalah musuh kita dan pantas mati. Aku menyarankanmu untuk tidak bersikap baik dan mengasihaninya.
Makhluk rendahan seperti itu di dunia ini tidak pantas dikasihani. Tujuan kita turun gunung adalah untuk menemukan cincin itu, bukan untuk membunuh orang. Tidak bisakah kita membicarakannya dan menukar harta kita dengan Qin Ming? Apakah kita harus menggunakan kekerasan untuk memaksa orang lain? Mu Yunsu tidak memiliki mentalitas merendahkan seperti si Kong Yunhe. Menurutnya, semua kehidupan itu sama dan kehidupan manusia tidak boleh dianggap enteng. Siapa yang membuat anak ini begitu tidak tahu terima kasih hingga berbicara kasar kepada ayahku begitu kami bertemu? Jika aku tidak membunuhnya, di mana martabat ayahku? Kata si Kong Yunhe dengan kejam. Sementara keduanya berbicara, tetua si Kong terus mengayunkan tangannya. Kedua paku mematikan itu bergerak maju mundur dengan cepat, cepat dan akurat, dengan cahaya dingin yang memancar di antara mereka. Setelah luput dari serangan itu, kerucut mematikan itu dengan cepat berbalik dan terbang kembali ke tangan tetua si Kong, seolah-olah dikendalikan oleh tangan tak terlihat. Sungguh metode yang ampuh, kamu benar-benar dapat mengendalikan senjata tersembunyi melalui udara. Qin Ming menghindar ke kiri dan kanan dengan fleksibel, dan ketika dia tidak dapat menghindar, dia menangkis dengan belati peminum darah. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak mengagumi keterampilan lawan, yang mirip dengan pedang terbang pengendali legendaris. Melihat Qin Ming dipermainkan oleh sepasang paku mematikan, tetua si Kong menjadi semakin bangga. Bagaimana? Apakah wawasanmu sudah benar-benar luas? Apakah kamu bingung mengapa aku bisa mengendalikan sepasang senjata tersembunyi ini sesuka hati? Kenapa? Qin Ming tidak menyangka bahwa orang tua abadi ini memiliki kemampuan untuk mengendalikan benda, tetapi dia telah mengolahnya melalui metode khusus. Karena kamu masih berguna, aku akan membiarkanmu menjadi hantu yang bijak dan mendengarkan dengan saksama. Tetua si Kong berkata dengan arogan, ini disebut mengendalikan benda melalui udara. Aku telah memberi makan kerucut yang mematikan ini dengan ki sejatiku selama 20 tahun. Mereka telah menjadi senjata yang dapat aku kendalikan sesuka hati. Orang yang mengendalikan benda memiliki julukan lain, yaitu pedang abadi. Setelah dua kata terakhir keluar, tetua si Kong mengangkat kepalanya tinggi-tinggi, bertingkah seperti seorang pertapa. Aku telah mencapai level seorang pendekar pedang abadi. Akan menjadi kehormatan terbesar dalam hidupmu untuk mati di tanganku. Bersambung.